Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El-Shaddai Magelang, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti renungan ini secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan renungan firman Tuhan dengan tema warisan. Ya, warisan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang yang meninggal kepada keluarganya atau kepada generasi di bawahnya. Ya, biasanya berupa harta pusaka dan sebagainya. Meskipun kadangkala ada juga warisan-warisan yang juga berupa masalah ya. Tetapi hari ini kita akan melihat melalui renungan kita tentang satu warisan yang sangat istimewa. Ya, peristiwa ini akan kita baca dari pembacaan kita yang sudah tiba pada Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 yang kita baca nanti akan juga menjelaskan bahwa ada pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya setelah perjamuan malam, dan pada saat pembicaraan itu Yesus juga menjelaskan beberapa hal. Ya, Yesus menghibur mereka setelah mereka mendengar bagaimana pembicaraan Yesus bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Tetapi dari pembicaraan saat itu ada sesuatu yang sangat istimewa, karena dalam satu penjelasannya ia menjelaskan meskipun dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia meninggalkan satu warisan yang sangat istimewa menjadi harta pusaka bagi murid-muridnya yang hidup pada saat itu. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 27. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa warisan yang Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya ketika dia selesai dengan semua misi pelayanannya dalam dunia ini? Ya, ketika dia harus kembali kepada Bapa, dia memberikan warisan yang sangat istimewa, damai sejahtera. Nah, kita akan melihat beberapa hal mengenai warisan ini. Apa yang Yesus tinggalkan? Damai sejahtera yang diberikan adalah damai sejahtera Tuhan. Itu yang kita baca pada ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan. Jadi sangat istimewa karena damai sejahtera itu adalah damai sejahtera Tuhan sendiri yang diberikan kepada murid-muridnya. Yesus membagi kedamaiannya dengan murid-muridnya. Yesus membawa murid-muridnya ke dalam damainya. Dan ini yang kita juga dapat ingat hari ini. Damai sejahtera yang sama ditinggalkan juga kepada kita. Yesus membawa kita dapat menikmati kedamaian yang dia nikmati dengan Bapanya. Ya, itu sangat istimewa. Ya, apa yang Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya, itu juga Yesus tinggalkan bagi kita. Damai sejahtera dari Tuhan. Dia meninggalkan murid-muridnya mati di kayu salib, menghapuskan dosa kita sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Itu sebabnya damai sejahteranya menjadi milik kita. Ya. Damai sejahtera Tuhan itu sangat luar biasa, dan kita dapat belajar bahwa damai sejahtera Tuhan itu tidak seperti damai dari dunia ini. Kita dapat baca di kalimat berikutnya yang berkata, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai di dunia ini berdasarkan semua keadaan yang baik. Damai di dunia ini berdasarkan situasi yang aman. Kalau rekening aman, jumlahnya kita bisa merasa tenang, bisa merasa damai. Kalau pekerjaannya beres semua, kita bisa merasa tenang, bisa merasa damai. Tetapi yang kita belajar dari warisan yang Yesus berikan, tinggalkan bagi murid-muridnya, bahkan bagi kita adalah damai di dalam Yesus yang memegang kendali hidup kita, sehingga artinya di dalam keadaan yang buruk sekalipun, tidak aman sekalipun,
kita tetap dapat merasakan damai. Itu sebabnya Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Anak-anak Tuhan yang punya damai Tuhan di dalam hidupnya, meskipun situasinya tidak mudah, meskipun kita mengalami pergumulan, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, kita tetap dapat menghadapinya dengan damai. Kenapa? Karena damai Tuhan itu tidak seperti damai yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 7 juga memberikan kita catatan demikian. Filipi 4 ayat 7. Saya bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai Tuhan itu melampaui akal, melampaui segala situasi, melampaui segala keadaan. Karena itu dia sanggup memelihara kita dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara, mari ingat hari ini ada warisan yang sangat istimewa, jauh lebih berharga ya dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Ya, perhatikan, ada warisan istimewa, damai sejahtera. Perasaan tenang untuk kita menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan bagaimana supaya kita dapat menerima warisan itu. Ya, karena firman Allah pun menjelaskannya kepada kita. Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama memberikan kita catatan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera sebagai warisan yang ditinggalkan oleh Yesus itu sudah diberikan. Dan bagaimana kita menerimanya? Dengan iman. Ya, Roma 5 mencatat dengan percaya. Waktu kita percaya, dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Kita minta dia masuk di dalam hati kita, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, pertama kita didamaikan dengan Allah. Kita yang seharusnya menerima hukuman dosa, tapi dosa kita dihapuskan, kita didamaikan dengan Allah. Kemudian kita didamaikan dengan diri kita sendiri. Bukankah dosa kemudian merusak citra yang Tuhan sudah taruh di dalam kita? Banyak orang kehilangan damai, sulit menerima dirinya sendiri, merasa dirinya begitu kotor, merasa dirinya begitu tidak berharga. Kenapa? Karena ada dosa. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada damai sejahtera yang kita juga terima, sehingga kita bisa berdamai bukan saja dengan Allah, tapi kita berdamai dengan diri kita. Kita dapat melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita begitu berharga. Sehingga kita dapat bersuka cita, menerima diri kita, mengasihi diri kita dengan baik. Bahkan kita pun dapat berdamai dengan sesama, berdamai dengan orang yang lain. Ya, sungguh indah warisan yang Tuhan berikan, membawa kita memiliki ketenangan dalam hidup kita, memiliki damai sejahtera. 1 Tesalonika 5 ayat 13 bagian B memberikan kita catatan. 1 Tesalonika 5 ayat 13 bagian B, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kita tidak bisa damai dengan orang yang lain kalau kita tidak punya damai Kristus. Kita nggak bisa damai dengan orang lain kalau hidup kita sendiri tidak damai dengan diri kita. Ya, tapi ketika kita menerima damai sejahtera, warisan harta pusaka yang luar biasa, maka ada damai sejahtera dengan Allah, dengan diri kita, dan dengan orang lain. Sungguh sangat luar biasa. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hari ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima damai sejahteranya di dalam hidup kita. Karena akan ada berkat yang sangat luar biasa. Bukan hanya kita didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan diri kita, didamaikan dengan sesama, tetapi ada berkat-berkat yang lain yang kita juga bisa lihat. Yohanes pasal 14. Kita kembali ke ayat yang tadi kita baca di awal, Yohanes 14 ayat 27.
Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau ada damai Tuhan dalam hidup kita, ya, firman Allah berkata kita dapat melawan kegelisahan, dapat melawan ketakutan. Walaupun dunia penuh tantangan, walaupun dunia penuh hal-hal yang menakutkan, tetapi kalau ada damai sejahtera dari Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk tidak digelisahkan oleh situasi. Mungkin hari-hari ini kita banyak pergumulan, banyak kesedihan, mungkin banyak kesusahan, ada kondisi-kondisi yang kita lihat di depan mata kita tidak mudah. Tapi orang yang menerima damai sejahtera Tuhan di dalam hatinya, dia akan dimampukan untuk dapat tetap menjalani hidupnya tanpa kegelisahan, dapat menjalani kehidupan yang menghadapi tantangan kehidupan dengan ketenangan. Bahkan kita bukan saja punya kedamaian di dunia saat ini, kita akan terus diberikan kekuatan untuk punya pengharapan, terus bertahan untuk kemudian dapat mengalami kekuatan, punya pengharapan akan hidup yang akan datang. Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah warisan yang kita terima dalam hidup kita. Kalau punya damai sejahtera, maka kita akan dikuatkan untuk menghadapi kehidupan saat ini. Bahkan kehidupan pengharapan akan memperoleh kemuliaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus menerima damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Karena damai sejahtera itu sudah ditinggalkan, sudah diberikan. Yang kita perlu lakukan, hidup dalam percaya kepada Tuhan. Biar damai sejahteranya yang mengawali hati kita, menjagai hati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau sendirilah damai sejahtera bagi hidup kami. Dan karena itu kami mau terus menerima Engkau, mengizinkan Engkau ada di dalam hidup kami, supaya menghadapi apapun di dalam hidup kami hari-hari ini, kami dapat menghadapi dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Harta pusaka warisan yang sangat luar biasa. Kami mau menerimanya, menjaganya dengan sepenuh hati kami. Biar ada pengharapan sampai kami ada dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk renungan yang kami dapat renungkan hari ini. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk hidup di dalam damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan Allah, tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mampu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.